Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, akhwatul Islam, teman-teman sekalian, al-ikhwah wal akhawat wa al-ummahat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kembali melanjutkan kajian rutin setiap minggu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Akhwatul Islam, afwan, suaranya jelas ya? Abu Ilham? Naam, jelas Ustaz, jelas. Dari tadi saya. Ini ada yang muter-muter. Baik, ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada sore hari ini adalah tentang kebutuhan kita terhadap utusan Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat-umat terdahulu terhadap para rasul. Sebelum kita langsung kepada pembahasan itu ayyuhal ikhwah, kita terlebih dahulu harus mengetahui tugas-tugas para rasul. Tugas-tugas para rasul. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka, sebenarnya apakah tugas-tugas mereka itu? Yang pertama ayyuhal ikhwah, tugas mereka adalah al-balaghul mubin, yaitu menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya, menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan menjelaskan agama yang diturunkan kepada manusia. Ya, menyampaikan, jadi yang pertama al-balaghul mubin, bahasa Arabnya, menyampaikan syariat Allah dan menjelaskan agama yang diturunkan kepada manusia. Ya, menyampaikan syariat Allah dan menjelaskan agama yang diturunkan kepada manusia. Ayuhal ikhwah, Allah Subhanahu wa taala memberi tugas kepada para rasul, yaitu untuk menyampaikan wahyu. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Ya, wahai para rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik, sampaikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu berupa wahyu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Kalau kamu belum menyampaikannya, maka kamu belum menyampaikan risalah itu kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada para rasul untuk menyampaikan risalah wahyu itu yang datangnya dari Allah kepada manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Kalau dia belum menyampaikan kepada manusia, maka dia bukanlah seorang rasul dan dia telah khianat. Dan para rasul dijauhkan dari sifat ini, yaitu khianat. Tidak ada sifat khianat. Mereka itu amanah, ya, tabligh, senantiasa menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan langsung disampaikan. Tidak ada yang disimpan sedikit pun. Ya, semuanya disampaikan. Ya, tidak ada yang dikorupsi.
syariat ini semua yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya, wahyu atau risalah melalui Jibril, ya, dari Allah melalui Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kepada umat-umat terdahulu, ya, kepada rasul-rasul terdahulu, semuanya sudah disampaikan secara sempurna. Tidak ada yang kelewatan sedikit pun. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada para rasul untuk menyampaikannya. Wa illam taf'al, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu belum menyampaikannya, fama ballaghta risalatah, maka kamu termasuk orang yang belum menyampaikan risalah ini. Maka dijauhkan dari sifat kekurangan ini semua yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW atau kepada rasul-rasul yang dahulu dari Nuh alaihi salam, rasul yang pertama kali sampai Nabi Muhammad SAW, semuanya sudah disampaikan. Adapun, ya, cara menyampaikan risalah itu kepada manusia, ada kalanya dengan disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 151, "Kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina." Ya, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari keturunan kalian, yatlu 'alaikum ayatina. Kemudian rasul itu membacakan ayat-ayat kami kepada kalian. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Jadi termasuk caranya Rasulullah atau para nabi-nabi terdahulu, mereka membacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada kalanya disampaikan dengan tidak, yaitu maknanya, disampaikan dengan maknanya. Ini maknanya seperti ini. Ini halal, haram, dijelaskan seperti itu. Tapi ada kalanya Rasulullah atau nabi-nabi para rasul itu menyampaikannya dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 151. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kemudian caranya juga kadang-kadang para rasul itu dengan mengingatkan, ya, diingatkan. Oh, caranya menyampaikan itu diingatkan. Oh, ini salah. Ini tidak benar, ya. Diingatkan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 44, "Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim la'allahum yatafakkarun." Dan kami turunkan kepada engkau Muhammad az-zikr Al-Qur'an litubayyana lin-nas. Ya. Untuk dijelaskan kepada manusia, dijelaskan, tidak dibacakan, dijelaskan, diingatkan. Ma nuzzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Ya, apa yang turun kepada mereka supaya mereka itu berpikir. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, kadang-kadang juga disampaikan, ya, oleh Rasulullah atau para rasul-rasul terdahulu itu dengan ucapan, dengan kalimat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ya, ini kalimat tapi sebenarnya ayat Al-Qur'an, ya. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itu adalah orang yang mendapatkan keamanan dengan sempurna dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu adalah, ya, tugas-tugas para rasul. Ya, tugas para rasul yaitu menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menjelaskan agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Jelaskan semuanya. Tidak ada yang dijelaskan semuanya secara sempurna. Ya. Tidak ada yang disimpan sedikit pun, semuanya dijelaskan. Ya. Semuanya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para rasul, tidak ada yang disimpan sedikit pun. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya.
Yang berikutnya adalah ya, tugas Rasul. Yang berikutnya adalah mendakwahkan risalah atau mendakwahkan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Mendakwahkan wahyu atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, mendakwahkan, ya, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi didakwahin agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwahnya mereka para rasul itu satu, tidak ada yang tidak ada perselisihan sama sekali. Ya, dakwahnya satu yaitu mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, ya walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, dan kami telah utus setiap umat itu seorang rasul. An i'budullah, agar mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut taghut, dan mereka itu menjauhi taghut. Ya. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Jadi dakwah mereka itu satu, mengajak pada tauhid. Wa ma arsalna dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna, dan kami tidak mengutus min qablika rasul-rasul sebelum kamu Muhammad illa nuhi, kecuali kami wahyukan kepadanya. Kami beri wahyu kepada dia agar mengajak manusia annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, sesungguhnya tiada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya aku. Nah, makanya dakwahnya dakwahnya para rasul dari Nuh alaihi salam. Karena rasul, ayyuhal akhwah, rasul itu diperintahkan untuk mendakwahkan semuanya itu kepada manusia. Beda dengan nabi. Kalau nabi mungkin dia adalah utusan Allah, tapi mungkin dia tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada manusia. Ya, banyak nabi-nabi yang dia beriman, akan tetapi tidak disampaikan kepada manusia. Adapun rasul wajib disampaikan kepada manusia. Ya, dakwah mereka satu, yaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perselisihan. Sebentar. Ya. Sebentar ya. Sebentar sayang. Ini gimana caranya, Bunda? Sebentar. Ya. Subhanallah, ini tolong ini ya. Baik, ini harus afwan ikhwan. Abu Ilham, dengar Abu Ilham? Tolong yang lain ini ya, kalau ada yang gimana caranya? Kalau ada yang nggak benar tolong mungkin kepencet atau seperti apa biar konsentrasi, subhanallah, ya. Tolong dijaga, subhanallah. Mohon maaf yang lainnya. Taib ya ikhwatul Islam. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasannya dakwah mereka itu tidak ada yang diperselisihkan. Ya. Tidak ada yang diperselisihkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya, ya, dalam surah An-Nisa ayat 82, kalau seandainya mereka itu kalau seandainya semuanya itu datangnya dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi perselisihan yang banyak. Ya. Tapi karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada perselisihan sedikit pun. Tidak ada perselisihan. Ya, khususnya dakwahnya para rasul
Dakwahnya para rasul semuanya mengajak kepada tauhid. Dan mereka semuanya di atas dinun hanif. Di atas agama yang hanif. Nah, di atas agama yang lurus. Agamanya sama. Yaitu mengajak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Tugas para rasul yaitu dengan memberi kabar gembira. Memberi kabar gembira dan peringatan. Memberi kabar gembira dan peringatan itu baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Di dunia contohnya. Ya. Di dunia bisa ya. Di dunia contohnya di dalam Al-Quranul Karim. Kalau seseorang pengen mendapatkan ketenangan di dunia. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk banyak berzikir. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi tenang. Ya. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati itu akan menjadi tenang. Kemudian, ya, berikutnya, ya, yang duniawi, kabar gembira di dunia, ya, di dalam surah Nuh disebutkan, kalau pengen mendapatkan anak, ya, pengen mendapatkan anak, rezekinya lapang, gampang, dimudahkan segala urusannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ya, pengen punya anak, banyak istighfar, sebutkan. Pengen kebahagiaan duniawi disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Kemudian pengen mendapatkan kesembuhan juga disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Yaitu fihi syifa'ul linnas. Ya. Dikasih kabar gembira, ya. Bahwasanya nanti akan Al-Qur'an itu ya bisa menyembuhkan. Kemudian diberi kabar gembira juga bahwasanya madu itu bisa menyembuhkan. Dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan. Kemudian beri kabar gembira juga bahwasanya orang yang berzikir dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan dimudahkan semua urusannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya. Demikian juga diberi peringatan nanti di akhirat kalau tidak di akhirat kalau tidak beribadah, kalau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 14, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidina fiha wa dzalika yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin." Dalam surah An-Nisa ayat 14. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, ya. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan melampaui batas, ya, yudkhilhu naran, maka dia akan masuk neraka, khalidan fiha, di selama-lamanya, walahum adzabun muhin, dan di sana dia mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya, jadi diberi kabar gembira, diberi di dunia dan di akhirat di akhirat diberi kabar gembira juga di akhirat. Nah, contohnya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dalam surah An-Nisa ayat 13. Ya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan ya yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar, maka dia akan masuk ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai yang mengalir. Khalidina fiha, selama-lamanya di sana. Wadzalikal fawzul azim, yang demikian itu adalah ya kesuksesan yang nyata. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya, yang keempat adalah islahun nufus wa tazkiyatuha. Tugasnya seorang nabi adalah mengislahun nufus, ya, membersihkan hati.
Karena masuk surga itu ayyuhal ikhwah, ya, masuk surga itu hanya untuk orang-orang yang hatinya bersih. Ya. Di surga itu diperuntukkan orang-orang yang hatinya bersih. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Di mana hari yang harta dan anak itu tidak bermanfaat, ya, kecuali seseorang, ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Ya. Jadi memang di surga nanti ayyuhal ikhwah, ya, hatinya itu bersih, ya. Ya, hatinya bersih. Ya. Jadi tidak ada kotoran, enggak ada hasad. Termasuk enggak ada cemburu. Ya, termasuk enggak ada cemburu di akhirat nanti. Kalau di dunia ada cemburu. Ya, itu fitrah. Ya, tapi di akhirat nanti enggak ada cemburu, enggak ada hasad. Makanya yang mau masuk surga harus, ya, bersih semua hatinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan untuk membersihkan hati seorang hamba. Termasuk membersihkan kotoran-kotoran syirik. Ya, ini yang lebih penting. Kotoran-kotoran syirik ini, ya, dibersihkan dari perbuatannya, dari kesyirikan, dari hatinya, dari kesyirikan, dari ucapannya yang perbuatan-perbuatan syirik. Semua dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para rasul terdahulu. Mereka membersihkan. Ya, contohnya nggak boleh bersumpah kepada yang lisan, dibersihkan lisannya. Nggak boleh dari kesyirikan, tidak boleh bersumpah kepada selain Allah. Ya. Kemudian yang perbuatannya tidak boleh dia menyembelih atau beribadah kepada selain Allah. Ya. Kemudian hatinya tidak boleh, hatinya ini niatnya untuk selain Allah. Ya. Dibersihkan. Ya, semuanya itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dijelaskan oleh umat-umat nabi-nabi terdahulu, para rasul dahulu. Mereka tugas mereka itu adalah untuk membersihkan manusia dari kesyirikan dan hati manusia. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syams, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang membersihkannya, membersihkan hati, membersihkan kotoran-kotoran syirik. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh merugi orang-orang yang mengotorinya. Ya, mengotori hati, mengotori dirinya dengan kezaliman berupa kesyirikan. Ya, kemudian juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi terdahulu. Ya, contohnya Nabi Adam, anaknya Adam alaihissalam ada rasa dengki, iri kepada saudaranya. Ya, dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ya, agar manusia tidak punya rasa iri, dengki. Dan ingat ayyuhal ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Qabil dan Habil, ketika mereka berseteru karena rasa iri. Ya. Ingat, rasa iri dan dengki ini banyak terjadi di antara saudara satu kandung. Karena pernah terjadi juga pada zaman Yusuf alaihissalam. Nah, apa fungsinya kita mendengarkan? Ini apa manfaatnya kita mendengarkan firman-firman Allah atau kisah-kisah mereka? Agar kita bisa membersihkan diri kita. Jadi umat-umat terdahulu juga didakwahi oleh para rasul agar mereka itu membersihkan diri dari kotoran hati, dan dari kesyirikan, dan dari kesyirikan, dari kotoran hati dan dari kesyirikan. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dakwahnya para nabi dan rasul, dan dakwahnya para rasul adalah islahun nufus, yaitu membersihkan hati, memperbaiki hati. Itu adalah tugasnya para rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Al-Jumu'ah.
Ingat, kalau ini bukan surat Jumat. Mentang-mentang Jumat, suratnya Jumat. Dalam bahasa Arab nggak ada Jumat. Jumu'ah. Suratul Jumu'ah. Ya, perhatikan nanti salah. Surat sudah sampai apa? Surat apa? Surat Jumat. Ya, surat Jumat. Salah ya. Benerin suratul Jumu'ah. Ya, Jumu'ah mimnya di dhammah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Di sini, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyin." Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada ummiyin, orang-orang yang jahil, ya tidak bisa membaca dan menulis. Mengutus siapa? Rasulan minhum. Rasul dari kalangan mereka. Yatlu alaihim. Yang membacakan mereka. Ayatihi. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yuzakkihim. Dan membersihkan mereka. Membersihkan hati mereka. Membersihkan kotoran syirik mereka. Ya. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan mereka Al-Quran dan Al-Hadith. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Walaupun mereka sebelumnya itu dalam keadaan sesat yang nyata. Dari surah Al-Jum'ah ayat 2. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tugas seorang, ya, tugasnya nabi, tugasnya rasul yang terakhir adalah taqwimul fikri al-munharif wal aqaidiz zaifah, ya, yaitu meluruskan pemikiran yang menyimpang dan akidah-akidah yang rusak. Nah ini, ya. Meluruskan pemikiran yang menyimpang dan akidah-akidah yang rusak. Nah ini. Sekarang ini banyak pemikir-pemikir, mufakirin, ya. Orang-orang yang ahli pikir, tapi memikirkan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu, ya, para rasul dahulu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul yaitu meluruskan pemikiran mereka, ya. Dulunya mereka, contohnya pemikiran mereka bahwasannya, contoh nih yang satu saja ya. Dulu zaman jahiliyah